Mission Control speaking. Fill us in on how the new mission is in progress. 유성무 예상 충돌 지점. 좌표 좀 부탁드립니다. 살살 리셋해. Requesting return to the Halo orbit. Waiting for confirmation from the main director. Stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam ruang angkasa. Salam bulan. Aduh, ngomong-ngomong tentang bulan nih, kapan kita bisa pergi ke bulan? Ya minimal honeymoon ya, bulan madu. Sejak zaman dahulu manusia selalu berkhayal untuk pergi ke bulan. Maka selalu ada istilah seperti tungguk merindukan bulan. Bahkan bulan selalu dijadikan sebuah legenda dan banyak cerita mitos tentang bulan. Sampai-sampai kalau serigala melihat bulan purnama bisa berubah menjadi buas, waduh, dan bisa melolong. Dan juga ada mitos kalau di Sunda itu di bulan ada namanya Nini Ante. Kalau dahulu orang pergi ke bulan itu hanya berkhayal dan bermimpi, tapi sekarang menjadi kenyataan. Semenjak Amerika Serikat berhasil mendaratkan di bulan, banyak orang yang berlomba untuk pergi ke bulan. Untuk apa? Untuk meneliti, karena bulan itu masih misterius meskipun sekarang sudah berhasil diinjak atau mungkin dijelajahi. Banyak negara-negara yang berlomba untuk pergi ke bulan, bahkan bagaimana caranya supaya bisa tinggal di bulan. Baru-baru ini dirilis film The Moon, berasal dari Korea Selatan, yang bercerita bahwa Korea Selatan berhasil mendaratkan manusianya di bulan dan bisa untuk meneliti, siapa tahu nanti bisa dibangun real estate, waduh, dan tempat wisata di bulan mungkin. Tapi itu baru film ya. Dan kenyataannya Korea Selatan pun bersiap-siap untuk pergi ke bulan. Ternyata dalam versi nyatanya Korea Selatan pun bersiap-siap untuk meluncurkan misinya ke bulan. Dilansir dari Nature Journal, Korea Selatan atau Korsel tengah berada dalam perjalanan misi ke bulan dengan meluncurkan Korea Pathfinder Lunar Orbiter atau disingkat dengan KVLO ya, KVLO. Koplo. Pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 19.08 IDT. Misi pertama Korsel menerbangkan KVLO yang dikenal sebagai Danuri. Dilakukan menggunakan roket SpaceX Falcon 9 dari landasan stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral, Florida. Danuri akan menjadi langkah pertama untuk memastikan dan memverifikasi kemampuan eksplorasi ruang angkasa Korea Selatan, ujar pejabat Institut Penelitian Dirgantara Korea atau KARI sebagai dikutip dari SpaceX Jumat 5 Agustus 2022 yang dikutip dari laman kompas.com. Danuri sendiri artinya Danur artinya bulan dan Danuri artinya bulan menikmati ya, mungkin dalam bahasa Indonesianya bulan madu. Tapi bulan madu di sini adalah peluncuran pesawat ruang angkasa ya. Misi Danuri Korea Selatan di bulan rencananya akan mendaratkan robot di satelit
alami bumi, yaitu bulan, pada tahun 2030. Jika perjalanan sesuai rencana, misi pertama Korea Selatan ke bulan ini akan menjadi tonggak sejarah yang sangat besar bagi negara gingseng ini. Ya, mungkin akan memanasi Korea Utara, pemirsa. Waduh. Eksplorasi bulan akan meningkatkan teknologi ruang angkasa Korea, tutur Kari. Korea Selatan diluncurkan misi ke bulan yang dilakukan dalam 2 tahap peluncuran roket yang akan terpisah. 2,5 menit setelah diluncurkan, tahap pertama mendapat tepat di pesawat tak berawak SpaceX. Just read the instruction dalam waktu 9 menit setelah lepas landas. Sementara tahap kedua dari misi Korea Selatan ke bulan akan membawa KVLO ke angkasa dan akhirnya meluncurkan pesawat ruang angkasa ke orbit transfer bulan balistik seperti yang direncanakan dalam waktu 40 menit setelah lepas landas. Namun perjalanan wahana antariksa KVLO masih panjang, membutuhkan rute berulang dan sangat hemat bahan bakar, yang akhirnya meluncurkan ke orbit bulan pada pertengahan Desember. Orbit tersebut akan melingkari sekitar 100 km di atas daratan bulan. Kedatangan KVLO ke bulan berselang sekitar 1 bulan setelah probe Capstone milik NASA yang diluncurkan pada akhir Juni mengambil jalur yang sama memutari ke tetangga terdekat bumi ini. Misi ke bulan dari pesawat ruang angkasa ini akan membawa 6 instrumen sains, terdiri dari 5 instrumen buatan Korea Selatan dan 1 instrumen buatan NASA. Instrumen-instrumen yang dibawa selama misi dilakukan Korea Selatan ke bulan akan mengumpulkan berbagai data selama misi yang berlangsung setidaknya 1 tahun. Dalam misi ke bulan ini, pencitraan Danuri juga akan membantu perencanaan mencari tempat yang bagus untuk misi pendaratan bulan yang akan dilakukan Korea Selatan di masa depan, ya sekitar 2030 tahun yang akan datang. Sedangkan Shadow Camp berburu es air di kawah bulan yang dibayangi secara permanen. Kawah-kawah ini diperkirakan menyimpan banyak air es, tapi tingkat dan eksibilitas yang sebenarnya dari sumber daya utama tersebut belum dipahami dengan baik. Ya, kalau seandainya ada air, berarti bisa untuk ditinggali, pemirsa. Mudah-mudahan saja. Sedangkan NASA telah memilih 9 peneliti untuk berpartisipasi di dalamnya. Sungguh luar biasa bahwa misi bulan Korea Air Force Research Institute memiliki NASA yang sebagai mitra dan eksplorasi ruang angkasa. Kami senang melihat pengetahuan dan peluang baru yang akan muncul dari misi KVLO serta dari kegiatan bersama Kari dan NASA di masa depan. Program misi Artemis NASA ke bulan bekerja untuk membangun tempat untuk keberadaan manusia permanen dan berkelanjutan di sekitar bulan pada tahun 2030. Jadi sudah tertebak ya apa tujuan Korea Selatan untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa Danuri ini untuk ke bulan. Ya, tujuannya untuk membangun real estate, pemirsa. Siapa tahu nanti ada resort di bulan. Seandainya ada air di bulan dan juga bisa ditinggali, pemirsa. Namun baru-baru ini 24 Agustus 2023 India negara pertama mendarat di ujung bulan alias di kutub bulan. Waduh. Diam-diam negeri perindapan ini meluncurkan pesawat ruang angkasanya dan berhasil mendarat di kutub bulan. Tepatnya di kutub selatan bulan. Pesawat ruang angkasa Chandrayaan 3 berhasil mendarat di dekat kutub selatan bulan pada Rabu 23 Agustus 2023 kemarin, pemirsa, waktu setempat, waktu India. India menjadi negara pertama yang mendarat di sisi ujung satelit bumi. Sementara itu, India juga menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan di bulan secara umum setelah Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, dan Tiongkok. Gimana nih dengan Indonesia? Kapan bisa kereta cepat sampai ke bulan?
Oke pemirsa, pendaratan ini menjadi tonggak sejarah bagi negara perindapan tersebut. Pendaratan terjadi pada pukul 18.03 waktu India. Menurut Organisasi Penelitian Luar Angkasa India atau disingkat ISRO atau ISRO, kami telah sukses mencapai pendaratan di bulan. India ada di bulan, kata Ketua ISRO Sridhara Somanath, dikutip dari SpaceX Kamis 24 Agustus 2023. Keberhasilan ini adalah milik seluruh umat manusia dan akan membantu misi bulan yang dilakukan negara-negara lain di masa depan, kata Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya setelah pendaratan. Dikutip dari Menurut CNBC, saya yakin bahwa semua negara di dunia termasuk negara-negara di kawasan selatan mampu mencapai prestasi seperti itu. Kita semua bisa bercita-cita untuk mencapai bulan dan seterusnya. Ibu Narendra Modi. Kurang lebih 2 jam setelah mendarat, ISRO memposting gambar ke X atau sebelumnya dikenal sebagai Twitter yang menunjukkan permukaan bulan seperti yang terlihat oleh Chandrayaan-3 saat turun. Tak lama setelah mendarat, badan antariksa itu telah berhasil membangun hubungan komunikasi antara pesawat ruang angkasa dan kendali misi. Dalam waktu dekat, penjelajah bertenaga surya bernama Pragyan, bahasa Sanskerta untuk kebijaksanaan, diperkirakan akan meluncurkan dari pendarat Vikram atau keberanian milik Chandrayaan-3. 2 robot ini akan menghabiskan 1 hari di bulan atau sekitar 14 hari di bumi. Menjelajahi rumah barunya dengan tujuan mengumpulkan data ilmiah tentang susunan bulan sebelum baterainya habis setelah matahari terbenam. Chandrayaan-3 adalah percobaan kedua yang dilakukan India untuk mendarat di dekat kutub selatan bulan, wilayah yang sebagian besar belum dipetakan dan sangat menarik bagi para ilmuwan untuk dieksplorasi. Konon wilayah kutub selatannya bulan diperkirakan menampung sejumlah besar air es yang jika dapat diakses dapat ditambang untuk bahan bakar roket dan pendukung kehidupan untuk misi berawak di masa depan. Ya mungkin bisa membangun real estate di bulan dan atau resort-resort tempat wisata di bulan. Upaya pertama negara India untuk mendarat di bulan pada bulan September 2019 yang lalu gagal ketika pendarat Chandrayaan-2 jatuh ke bulan karena kesalahan perangkat lunak. Hampir 4 tahun kemudian, dengan membawa banyak peningkatan desain serta perangkat lunak, pesawat luar angkasa Chandrayaan-3 buatan dalam negeri, waduh mantap nih, diluncurkan dengan roket LVM-3 pada 14 Juli dari pelabuhan antariksa di Sriharikota di pantai timur India. Jadi kalau misalkan Korea Selatan itu diluncurkan di Amerika, tapi kalau India semuanya perangkatnya itu asli dalam negeri dan juga peluncurannya di negeri India sendiri. Wah mantap, SNI ya, serba mandiri. Pesawat ruang angkasa tersebut memasuki orbit elip mengelilingi bulan awal bulan ini atau bulan September ini 2023. Kemudian melakukan beberapa manuver untuk berpindah ke jalur melingkar yang menempuh jarak 150 km di atas permukaan bulan. Jadi saat ini ketika video ini ditayangkan bahwa Chandrayaan-3 atau pesawat ruang angkasanya India sedang mengudara di bulan dan sedang menjelajahi bulan. Ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa mendaratkan manusia dan membangun kota di bulan. Amin. Tapi mungkin terlebih dahulu Indonesia harus ikut dulu pemilu pemirsa. Dan juga menyelesaikan fasilitas-fasilitas yang belum selesai ya, salah satunya kereta cepat Jakarta Surabaya. Waduh mantap nih. Dan juga mungkin ibu kota yang baru. Yang penting kalau kita punya kemampuan
untuk pergi ke bulan, termasuk kemampuan dananya. Ya mau tidak mau demi kejayaan bangsa kita harus sampai itu. Tetapi kalau kita hanya punya pas-pasan atau lebih prioritas untuk kemajuan dan kesejahteraan, ya utamakanlah kesejahteraan ya. Jangan sampai seperti Uni Soviet dahulu ya, mengirim-ngirim pesawat ruang angkasa keluar angkasa, menghabiskan dana yang banyak sekali sampai akhirnya bangkrut. Waduh, jangan sampai perut kita lapar tapi berusaha untuk sampai ke bulan. Ada artikel menarik dari CNBC, terungkap kenapa India bisa mendarat lebih dulu ke bulan daripada Republik Indonesia. Waduh, ini kata-kata yang agak menyindir ya. Meskipun menyindir, kita harus tetap semangat. Siapa tahu kita sampai ke matahari, pemirsa. Amin. Dikutip dari CNBC Indonesia, sejarah baru telah ditorehkan India pada Rabu 23 Agustus 2023. Lewat pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3, India sukses menjadi negara keempat di dunia yang melakukan pendaratan. Perlu diketahui, India dan Indonesia sama-sama negara merdeka di kurun tahun 1940-an. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan India baru diberi kemerdekaan tahun 1947, artinya 2 tahun setelah Indonesia. Sedangkan dari segi sosial kedua masyarakat pun tidak jauh berbeda. Lalu dari beberapa kemiripan ini, kenapa India bisa lebih dulu pergi ke bulan? Wah. Sejak merdeka, awalnya India sama sekali tidak memikirkan program luar angkasa sebagai proyek nasional. Dibanding program itu, Perdana Menteri ke-1 India Jawaharlal Nehru malah lebih ingin memulai proyek nuklir, sebab ketika itu nuklir menjadi teknologi primadona di sektor pertahanan dan energi terbarukan. Namun karena banyak keterbatasan, pengembangan nuklir tidak bisa langsung terwujud dan baru bisa dimulai tahun 1954. Ketertarikan terhadap proyek luar angkasa justru baru muncul ketika memasuki dekade 1960-an. Dalam riset BR Guru Prasad, ketertarikan itu disebabkan oleh situasi perang dingin antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Kedua negara bersaing di program luar angkasa, membuat India ingin juga ikut andil di program tersebut. Petinggi India, negara harus bisa mengambil peran ketimbang menjadi penonton, kata India. Apalagi sudah banyak para ilmuwan India yang berkontribusi dalam pengembangan dunia luar angkasa, seperti Vikram Sarabhai, Vasan Gowarikar, Suresh Gupta dan sebagainya. Perdana Menteri Nehru pun setuju atas gagasan ini karena sesuai dengan pemikirannya yang ingin India berkembang di bawah panji ilmu pengetahuan. Awal perjalanan India di sektor luar angkasa terwujud saat mendirikan Indian National Committee on Space Research pada bulan Februari 1962 yang berada di bawah Department of Atomic Energy. Ketika itu proyek pertama INCOSPAR adalah perumusan lokasi penerbangan roket global. Ajay Lele dalam India's Policy for Outer Space 2016 menyebut, menariknya proyek ini didanai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Padahal kita tahu Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1960-an itu sedang perang dingin, permisa. Tapi oleh India dimanfaatkan untuk membangun ruang angkasanya. Dari sinilah India memulai lompatan jauh dibanding negara-negara seusianya. Saat Indonesia di tahun 1960-an masih ribut soal ambisi politik dan pergantian kekuasaan, maka India sudah sukses bermain di luar angkasa. Sejak itu India sudah turut serta dalam pengembangan peluncuran satelit Sputnik tahun 1967 milik Uni Soviet dan Apollo tahun 1969 milik Amerika Serikat. Bahkan pemerintah India sudah membentuk badan antariksa independen menggantikan ISRO, yaitu ISRO atau dikenal dengan Indian Space Research Organization pada 1967. Berkat pembentukan itu, pengembangan antariksa India semakin melaju cepat bagaikan kereta api Jakarta-Bandung.
Meskipun begitu, bukan berarti proyek ini berjalan tanpa kritik. Tidak sedikit orang mengira bahwa Perdana Menteri India ketika itu Nehru dan dilanjut oleh Lai Bahadur ingin melakukan politik mercusuar, sebab pemerintah lebih memilih berupaya menggelontorkan dana besar untuk keluar angkasa dibanding mengatasi permasalahan sosial. Kala itu India masih banyak orang-orang yang miskin. Namun upaya kritik itu pada akhirnya tidak bisa menghentikan langkah pemerintah. Faktanya India tetap menggarap proyek luar angkasa. Lagi-lagi politik dua kaki India sukses mengantarkan India sampai hari ini ke luar angkasa. Sukses buat India pemirsa. Aduh, ini kapan nih Indonesia ya? Lalu dikutip CNBC juga, lalu bagaimana dengan Indonesia? Waduh, kapan nih Indonesia? Tampaknya program antariksa tidak menjadi proyek strategis bagi Indonesia. Memang Indonesia sudah punya lembaga penerbang dan antariksa nasional atau disingkat LAPAN sejak 1963. Tapi nampaknya proyek pendaratan di bulan bukan menjadi prioritas pertama atau terbesar. Bahkan barangkali belum pernah terpikirkan. Ya, menurut Mamang lebih baik usahakan kesejahteraan dulu, pembangunan ekonomi dulu dan sosial ya, daripada proyek ambisius untuk pergi ke ruang angkasa. Jangan sampai kita ambisi untuk pergi ke ruang angkasa sedangkan perut-perut kita semua lapar. Waduh, ini bisa-bisa seperti negara Uni Soviet pemirsa ya, bangkrut karena menghabiskan dana yang dengan proyek yang kurang tepat. Jangan sampai gaji pas-pasan ya dipakai pelesir ke Kutub Selatan, menghabiskan dana 1 tahun. 1 tahun habis dalam 1 hari. Waduh. Why are countries racing to reach the moon's south pole? NASA says it's an area full of mystery, science and intrigue. India's become the first country to land near there. Russia failed in its attempt just a few days before. Scientists say the key reason behind these missions is water. In the early 1960s, before Neil Armstrong walked on the moon, scientists speculated there might be water there, but it was only in the 2000s that they started to get proof. India's Chandrayaan-1 detected water on the surface of the moon in 2008, and another NASA probe found ancient water ice under the surface. This water ice is really important. If there's enough of it, it could eventually be a source of drinking water and help support lunar bases in the future. It could also help us learn more about lunar volcanoes and where oceans came from. And it could one day be broken down to make hydrogen for rocket fuel. But there's a problem. The South Pole is covered in craters. On the one hand, experts think that's where a lot of this water ice is, but they also make it a lot harder to land there. So the fact that India has managed to pull this off is huge and could have big implications for space exploration. Tetapi kita tetap optimis bahwa suatu hari Indonesia akan bisa menjelajahi luar angkasa, bahkan melampaui negara-negara lain. Saya ingat moto Buzz Lightyear dari film Toy Story. Aduh, ini pecinta film Toy Story. Buzz Lightyear yang motonya adalah menuju tak terbatas dan melampauinya. Wah, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih giat ya untuk menjelajahi ruang angkasa. Siapa tahu sampai ke planet Pluto pemirsa. Waduh. Oke, selain itu yang menjadi pertanyaan Mamang ada. Oke pemirsa, jadi itulah cerita tentang ruang angkasa. Mamang tetap optimis bahwa suatu saat Indonesia bisa menjelajahi ruang angkasa. Ya, seperti pepatah Buzz Lightyear. Ternyata konon katanya ya, dan sekarang masih diteliti, itu diperkirakan di kutub selatan bulan itu terdapat es atau air. Kalau seandainya ada es dan air, itu bisa menjadi sebuah tempat untuk pemukiman di masa depan. Waduh. Dan akhirnya banyak negara-negara yang meneliti dan berlomba-lomba untuk sampai ke kutub selatan bulan. Ya, salah satunya diantaranya India ini dan Korea Selatan.